Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi ulamihi fid darain amin. Isnad al-muttasil sahih al-yaqut an-nafis la qala al-istibra'u utawi iki kupenerangake al-istibra'u utawi istibra' lughatan ing dalam cara lughat iku talabul bara'atin nuprih bersih wa syaran dalam cara syara' iku tarabbusul amati nuprih bersih budak wadon mudatan ing dalam mangsa bisa bihuduthi milkil yamini kelawan sebab anyar tekone kepemilikan budak au zawalihi utawa ilange yamin au tu hillit tamattu'i utawa anyar tekone halale jima au raumit tazwiji utawa arae rabi utawa arae arab rabi lima arifati bara'ati rahimiha krana ngawruhi bersih rahime mar'ah amah awlat ta'abudu utawa arane aweh ngibadah amrih ngibadah utawa arae amrih ngibadah mau tawi iki ku perkara yuhsulu kang hasil bihi kelawan ma apa istibra'u istibra' yasulu hasil apa istibra'ul amati nuprih bersih budak wadon alhamil kang hamil biwat ilhamli kelawan babaran wal hailan wong kang ora hamil zatil haidi kang duweni haid bi haidatin kelawan sak haitan wa zatil asyuri lan wong kang duweni pira-pira wulan bi syahrin kelawan sak wulan hukmul istibra'i utawi hukum istibra' hukum istibra' iku wujubu wajib fi arba'i suwarin ing dalem papat pira-pira gambaran rupane gambaran intiqalul amati pindahe budak wadon min hurriyatin saking merdeka ila rikin tumeka maring budak wantiqalu halan pindahe amah min rikin saking budak ila hurriyatin saking merdeka wantiqalu halan pindahe amah min rikin saking budak ila rikin saking budak liya wa tajaddudu lewat halan tajaddud memperbaharui nganyar tekani kehalalan jimae amah wal istihbabu lan wenang lan kok sunnah wal istihbabu lan sunnah ka anistara kaya dene yen tuku sapa man zaujatahu ing bojo wadone man al amata ing budak wallahu a'lam bishawab. Fokus. Istibra'. Kalau kemarin kita berbicara tentang bab yang namanya apa? Iddah. Dan iddah itu berkaitan dengan bagaimana seorang yang sudah menikah lalu pengen dinikahi yang lain harus melewati masa iddah. Iddah itu berlaku untuk budak juga berlaku untuk merdeka. Tapi kalau istibra' pembahasannya khusus pada budak. Saya ulangi, khusus pada budak. Itu harus catatan penting tuh, khusus pada budak. Istibra' secara etimologi memiliki makna tolabul baro'ah, mencari kebersihan. Secara bahasa, menurut syara, tarabusul amati mudatan, memastikan bersihnya seorang budak perempuan yang ditempo dalam waktu tertentu karena sebabnya hududzi milkil yamini. Ada kepemilikan baru. Budak yang semula milik Oni jadi milik saya. Budak yang namanya Esa itu harus melewati yang namanya istibra'. Au zawalihi, atau Esa itu budak saya, dia pergi, saya merdekakan, awakmu tak merdekakno. Maka si Esa ini enggak boleh menikah sampai durasi tertentu. Berapa bulan, berapa hari, berapa minggu nanti di belakang. Au hududzi hilit tamattu'i, atau terjadinya perempuan itu menjadi halal untuk ditamatuk. Tamatuk itu dijima. Gambarannya ke piye? Ngene nduk. Contohnya ngene. Wal iyadu min dzalik ya. Lek kowe ndelok taklikote, kal mutallaqati qabla dukhul. Wingi iki sebetulnya mlebu nang bab iddah wingi juga. Ana wong wadon rabi jam 11 dina Senin jam 11 lewat 5 pegatan. Kan rung dijima. Nah itu juga harus melewati yang namanya
Apa tadi? Apa? Istibro. Tapi konteksnya itu konteks budak lagi-lagi. Lek wingi kan merdeka, berapa merdeka? 4 bulan 4 bulan 10 hari. Iya. Hududu hillit tamatu'i. Oleh dijima. Hududu ilmu. Aurawmi tazwiji li ma'rifati Rahman. Atau budak perempuan itu mau dijima. Nah, lima arifati baro'ati rahimiha. Lima arifati baro'ati rahimiha. Untuk mengetahui bersihnya rahimnya amah. Ini tujuannya Auli ta'abud atau murni untuk ibadah. Yes. Itu kalau kalian mendengar ya, kata li ta'abud itu artinya apa? Enggak ada hikmah. Murni untuk ibadah. Paham enggak? Dan suatu perintah itu tidak semuanya bisa dirasionalkan, ya. Ada yang bisa dirasionalisasikan, ada yang nggak bisa dirasionalisasikan. Bahasa Arab fokus ya. Misalnya kowe dibantah karo wong. Oh, piye? Lagi hukumnya kok rasional, rungokne. Semua hukum atau produk-produk agama Islam itu tidak semuanya makulatul makna, bisa dirasionalisasikan. Ada beberapa yang tidak bisa dirasionalisasikan. Yang tidak bisa dirasionalisasikan itu namanya lit ta'abbud. Kemudian sekarang kita berbicara tentang mayasulu bil istibra. Mayasulu bil istibra. Yasul istibra ulamati al-hamili biwatil hamli. Wal haili dzatul haidi bi haidatin wa dzatul asyuri bi syar'i. Saiki ngomongne istibra, mongsone, masanya. Yasul istibra ulamatil hamili biwatil hamli. Lek ana budak wadon se hamil, maka masa istibroknya itu atau pengosongan rahim, ya, fokus. Istibrok itu pengosongan rahim. Memastikan untuk rahimnya itu kosong. Itu kapan? Kalau budaknya itu hamil adalah sampai biwatil hamli, sampai babaran. Wal haili dzatul haidi. Lah kalau misalnya budak itu wanita tidak hamil, bagus. Ketika perempuan itu tidak hamil, tapi memiliki haid, maksudnya memiliki haid itu isi haid, maka sampai haid itu berakhir sahetan tok. Wa dzatul asyuri bi syahrin. Wedok iku ternyata budak ora hamil juga tidak dalam kondisi haid, maka harus melewati 1 bulan. Itulah pengertian dzatil asyhuri bisyahrin. Masa istibranya 1 bulan hijriah. Ingat kalau kita bicara fikih semuanya hijriah. Dzatil asyhur itu maksudnya apa? Ketika budak perempuan itu tidak dalam kondisi hamil juga tidak dalam kondisi haid. Dong? Hukumul istibra, fokus. Hukumnya istibro itu adalah tafsil. Pertama wajib. Wajib itu di 4 situasi, di 4 kondisi. Kondisi yang pertama, intiqalul amati min hurriyatin ila riqin. Ada perempuan yang dulu itu merdeka, tetapi pada masanya di mana dia menjadi miskin sampai akhirnya dia menjadi budak. Nah, peralihan dari merdeka ke budak inilah kemudian misalnya dirabi wong iku harus apa? Istibra. Istibra piro? Ya ki mau. Kan enggak masuk akal toh. Pentingnya apa coba? Istibra kuwi. Misalnya budak. Bukan kamu merdeka sekarang. 10 menit kemudian budak. Saya pengen menikahi dirimu misalnya. Enggak boleh. Kalau dalam kondisi tidak haid, maka berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. Kan enggak masuk akal. Apa untungnya? Wong kowe sak urung ngira dijima karo wong liya kok. Ngopo kok aku ora oleh jima kowe utawa nikah karo kowe utawa apa ngopo lah litamatuk misalnya. Karena itu tadi lita'abbud, murni ibadah. Tidak semua produk hukum itu bisa dirasionalisasikan. Yang dirasionalisasikan nek cara bahasa usul fikih makulatul makna.
Kalau yang nggak bisa dirasionalisasi kan namanya lita'abudiyah atau lita'abud. Lalu yang kedua, intiqaluha benrikin ila hurriyatin. Enak wong wadon budak jadi merdeka juga tidak boleh dinikahi. Sampai melewati istibro, dong. Jadi konteksnya ini pokoknya istibro ini bahas tentang budak. Wanti kolwa menrekin ila rekin, yo mau. Saya pertama budake oni terus tak tuku dadi budakku. Nang aku ora tak garap, ora tak tuku. Saurunge dhek melewati masa istibro. Wa tajaddudu illiwatiha. Dan memperbaharui halalnya di dalam menjima itu budak perempuan. Contohnya apa? Contohnya yo mau, Cuk. Kal mutallaqah qabla dukhul. Enek wong wadon merdeka. Kemudian dia ditalak sebelum dukhul, maka dia tidak boleh untuk dinikahi kecuali bahwa dirinya itu sudah melewati masa istibro. Terus nih, delok niki, talikot nih. Ben rada luas pengetahuan nih. Kal mutallaqah qabla dukhul, fokus ya, mutallaqah qabla dukhul. Ada perempuan merdeka dinikahi, selang 5 menit terus mati sebelum didukhul, maka dia itu wajib untuk diistibrokkan dulu. Istibroknya berapa? Itu tafsil tadi kalau hamil ya, kalau hamil. Istibroknya asyhur atau apa gitu kan. Haid atau enggak gitu. Wal mukatabatu bitakjizi. Budak mukatab, engko nemburi enek. Budak mukatab, wis tau ngaji budak mukatab, Bro? Sah. Ngerti ya? Budak mukatab iku ngene. Ben engko rada kepenak engko ngajine nemburi. Aku ndek budak jenengane Esa. Esa iki nulis nang aku. Aku nulis karo Esa. Di atas materai. Awakmu lek misale mampu bayar aku misale budak mukatab contohnya ya 10 juta, maka kamu dengan sendirinya merdeka. Ya, gitu. Dong ora? Kowe bayar 10 juta, maka kamu dengan sendirinya merdeka. Mukatab. Kitabun, buku, mukatab yang ditulis. Kemerdekaannya seseorang itu ditulis. Nah, budak mukatab itu bitakjiz. Kalau sudah tidak lagi menjadi budak, nggak bisa langsung dinikahi, nunggu yang namanya istibro. Au bi fasqihal mukatab. Amal mutakabbar tutur fa yajibu 'alaiha istibro. Wis. Kalau sudah ditukhul maka ya istibronya nggak ada, yang ada iddah. Jadi istibro itu bukan iddah. Tetapi kadangkala hukumnya itu bukan wajib, tetapi sunnah. Sunnah istibro itu apa? Ketika seorang lelaki membeli istrinya yang budak. Dong pernah? Rungane. Kowe urung paham kowe. Biyen iku wong ki bojone gor 3 gor 4 utawa 1. Tapi budak iki puluhan bahkan ratusan. Dan budak itu boleh dijima. Gambaran piye iki? Kok sunnah istibrok nggak wajib itu ketika apa? Aku punya istri 1, punya budak 1. Budak iku arep tak jima misalnya, enggak lah, tak rabi wis kalian. Tapi kan statusnya saya budak, tapi tak rabi. Hukum saya membeli istri saya yang budak itu tidak mengharuskan harus istibrok di dalam menjimaknya, di dalam menikahnya. Dan ka'anishtaro zaujatahul amah. Jadi istrinya, fokus. Istrinya itu kan budak tuh mau berdinikah. Jadi istri 1 merdeka, 1 budak. Nah terus anishtaro. Bojoku ki dituku karo wong liya. Jenenge budak kan boleh dijual belikan. Nanti kamu menemukan keterangan di belakang. Budak itu masih yo ke wong wedok tapi hukumnya kaya cah lanang. Aurate antara pusar dan lutut.
Itu yang pertama. Yang kedua, nemburi juga ono. Lebih ke arah pada binatang daripada menungso. Kuwi budak kuwi. Kuwi budak baik budak lanang atau budak wedok. Iki kan membahasakan masalah jima, dadi kan wedok. Fokus. Nah, bojoku sing budak kuwi dituku karo wong liya. Dong. Aku nuku budak. Bojoku sing rupa budak, anistaro zaujatahul amah. Aku nuku bojoku sing budak kuwi sunnah untuk istibro. Enggak wajib istibro. Tidak karena misalnya saya beli terus kemudian nunggu 1 bulan baru dijima, ora. Tuku dino iki bengi iki jam 7 misalnya, jam 7:05 tak garap ya ora apa-apa. Kan nunggu istibro, rahimnya kosong. Ora wajib sunnah. Lah kok iso? Karena yang dibeli itu adalah budaknya kebetulan istrinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab.